Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Mutiara Merenita. Selamat malam, apa kabar semuanya? Nah, malam ini aku pulang kerja langsung mau jalan-jalan dan sekalian dinner bareng sama teman-teman. Buat kalian yang bertanya-tanya, di Australia, tepatnya di kota Sydney itu ada pengamen gak sih? Dan yang tadi aku udah kasih lihat kan, itu salah satunya. Tetapi kalau di Sydney Australia itu, kalau mau ngamen atau musisi jalanan itu harus minta izin ke City Council. Jadi nggak bisa sembarangan ngamen atau nyanyiin lagu atau bikin entertain di jalanan seperti itu. Jadi harus ada izin, misalnya maunya di area town hall atau vineyard. Jadi apapun harus izin guys. Oke, jadi ini suasana di malam hari di mana semua tuh pada keluar gitu, kayak ini tuh hari Selasa loh, bukan hari Kamis atau Jumat atau bahkan Sabtu gitu ya. Tapi Masya Allah ramai sekali guys. Tuh lihat tuh, padahal ini udah musim dingin dan memang sih untuk malam ini lumayan agak hangat, nggak begitu dingin, tetapi lihat deh sekeliling aku ini ada aja gitu, maksudnya orang-orang yang nggak pakai jaket, cuman celana pendek. Hingga heran ya kalau mereka tuh tahan banget dengan dingin, iya nggak sih? Oke, apa sih yang membuat kota Sydney, Australia ini lebih spesial atau lebih baik daripada kota-kota lain di seluruh dunia? Well, kalau kalian nanya seperti itu, jawabannya versi aku ya, lumayan cukup panjang tapi kita buat singkat, oke? Sembari kalian menikmati pemandangan di video ini ya, pemandangan jalanan sih dan light rail juga. Aku bakal jelasin spesialnya kota Sydney ini versi aku. Satu, aksesibilitasnya itu luar biasa karena gimana pun juga aku yang nggak bisa nyetir mobil, aku menggunakan transportasi umum seperti kereta, bis, tram atau light rail tersebut itu sangat terakomodasi dengan baik ya. Kalau menurut aku aksesibilitasnya itu lebih mengefisien waktu aku gitu. Jadi kita mau kemana-mana, mau pergi kemana-mana tuh tepat waktu dan bener-bener untuk ngecek di transportasi app di HP kita itu bener-bener online-nya tuh update banget gitu. Dan meskipun ya ada aja sih kalau di situasi kondisi misalnya cuaca nggak oke atau mungkin ada kecelakaan atau insiden yang lainnya, misalnya gitu ada aja kereta misalnya delay atau terlambat atau dan itu pun nggak sering dan memang kalau sewaktu-waktu yang namanya juga error system atau human error itu selalu ada ya. Tetapi ya kota Sydney ini memberikan aku aksesibilitas yang sangat luar biasa buat aku. Meskipun ya aku belum pernah ke Jepang misalnya, ke negara-negara lain yang memang transportasinya lebih oke dari kota Sydney. Tapi buat aku tinggal di sini aku jauh lebih bersyukur banget guys. Kedua, aku lebih dekat dengan alam. Di mana mungkin Indonesia lebih tepatnya banyak sekali alam-alam yang menarik, yang cantik. Tapi aku nggak bisa menikmati setiap saat. Aku harus misalnya pergi pagi-pagi banget gitu ya untuk ke satu tujuan, misalnya ke Pantai Pangandaran misalnya gitu ya di area Jawa Barat, dan itu kan memakan waktu sekitar 6 atau 7 jam untuk nyetir mobil, belum lagi macetnya dan segala macam, dan itu nggak bisa pulang pergi gitu ya. At least setidaknya kita harus nginep 2 atau 3 malam gitu kan. Tapi kalau di Sydney Australia, ibaratnya aku pulang kerja, aku pengen ke pantai nih, ya udah naik kereta aja, naik bis aja gitu. Dan aku udah bisa malam-malam lihat pantai gitu kan. Dan misalnya aku pengen ke Taman Nasional atau misalnya nongkrong di taman doang gitu, bisa banget gitu. Atau mungkin aku pengen ke gunung misalnya gitu kan, bisa aja. Jadi kapanpun aku bisa dekat dengan alam dan aku merasakan itu gitu guys. Dan ketiga, selain dekat dengan alam, cuacanya pun gitu yang membuat aku untuk menarik ya, karena kita punya musim dingin, tetapi musim dingin winternya di Sydney Australia ini, di kota ini tuh tidak seperti winternya di benua Eropa atau Amerika. Kan gak ada salju, nggak asik. Well, kalau kalian bilangnya seperti itu, memang untuk difoto memang nggak asik ya karena nggak ada salju. Tapi kalau untuk aktivitas itu sangat membantu banget. Kebayang dong kalau misalnya
salju di mana-mana dan kita nggak bisa jalan seperti ini nih, kayak gini nih malam-malam, pagi, siang, kapanpun gitu pada saat winter. Dan itu kita harus hati-hati banget karena emang enak jalan di atas salju. Itu kan udah licin dan bener-bener nggak bisa lah gitu seenak seperti ini ya, meskipun musim dingin ya tetap musim dingin gitu. Dinginnya juga temperaturnya pun tidak sampai minus seperti negara-negara yang di benua Eropa atau benua Amerika gitu guys. Lalu apalagi keempat, aku suka kota Sydney ini aman. Iya, meskipun kalian aman kayak gimana sih? Well guys, di sini tuh banyak sekali imigran dari seluruh dunia dan kalian mungkin kalau belum pernah ke kota-kota besar lainnya di dunia seperti kita sebut aja Paris, London, New York sekalipun, itu kita nggak bisa aman karena itu tadi ada pencopetan lah, kitanya juga mungkin nggak leluasa untuk bawa atau nenteng seperti HP, tas, atau kita kalau misalnya lagi duduk di tempat umum misalnya, kita nggak bisa kayak nyimpen HP di meja begitu aja terus udah gitu ditinggalin. Dan kejadian banget gitu kan, aku sering lihat orang-orang tuh dengan santainya gitu, dan kita nggak bisa lakukan itu di kota-kota besar lainnya di yang tadi aku sebutin, misalnya di Paris, di London, atau di Brazil misalnya yang di negara-negara Amerika bagian selatan, di New York, cobalah kalian bisa compare atau bandingkan dengan kota-kota besar lainnya yang merupakan tujuan wisata para turis ya, yang memang mau melancong. Apalagi Italia, apalagi ya kota-kota yang memang udah terkenal banget. Tapi untuk keamanannya itu kita nggak bisa jamin. Dan yang kelima yaitu jarak antara Jakarta Sydney, Sydney Jakarta itu cuma 7,5 jam atau 8 jam lah ya. Kalau dibandingkan kita mau ke Eropa atau Amerika kan itu butuh lebih dari 10 jam. Jadinya dengan jarak yang tidak begitu jauh membuat aku lebih memilih Sydney sebagai tempat tinggal. Dan untuk liburan tentunya buat kalian, rekomen banget kalau kalian belum pernah ke sini, ke Australia, coba deh kalian ke sini. Lalu keenam, karena saking banyaknya para imigran datang ke sini untuk belajar, untuk bekerja, Australia ini membuat seketat mungkin dan membuat disiplin banget untuk semua warganya. Siapapun itu, untuk aturan apapun itu harus berada di jalur yang harus ditaati ya, dipatuhi. Kayak misalnya kita nggak bisa seenaknya bangun rumah meskipun kita punya banyak uang gitu kan, tetapi kita harus mempertimbangkan dampak kalau misalnya kita mau bangun 2-3 lantai misalnya gitu di satu daerah, dan semua itu tuh diatur oleh kansel. Dan aku suka dengan aturan yang berlaku di sini. Jadi kan adil ya. Kalau misalnya kita sebut di negara-negara lain, si yang kaya misalnya punya duit banyak, nggak taunya pengen bangun rumah dan itu tidak membuat tetangganya itu nyaman karena terlalu tinggi dan udah gitu menghalangi pemandangan misalnya, dan banyak hal lah. Nah kalau di sini itu kita nggak bisa seenaknya, termasuk untuk nyetir mobil pun kita nggak bisa dengan mudah mendapatkan full license untuk nyetir mobil guys. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. YouTube sama aku Mutiara Nurdanita. Selamat malam, apa kabar semuanya? Malam ini aku lagi jalan-jalan habis pulang kerja bersama. Hai. This is Saskia. And this is Ursan. Oh, look at this. She smile. She smile. Hai Mbak Vivi. Neneknya cantik sekali. Maybe we can sit down outside first. Gimana? Yeah. Cause still 6 a.m. 6 a.m. Yeah. Apa-apa, takut nggak ada. 6 a.m. 6 a.m. 6 p.m. Sorry. Oh my gosh. Masih subuh. Aduh, pala gue cenat-cenut gitu ya. Jadi nggak bisa mikir. Oke, kita mau duduk dulu guys. Agak capek. Ya ampun. Lupa ya phone-nya Mau di ngapain? sini. Oh. Nih. Itu ibu muda zamannya begitu say. Zaman now. Iya.
Jadi lagi ngapain? Ibu zaman now. Lagi ngapain? Kita sekarang lagi mau dinner ini. Iya. Ibu Kiki. Nunggu ibu konjen. Iya, dari Central Coast. Iya. Nunggu ibu konjen Ember. dulu. Oh iya. Ya udah, nanti kita mau makan favorit Anda, Iya. makanan Thailand. Thailand ya. Kenapa sih suka makanan Thailand? Karena enak sih, pedes. Terus Semua rasa tuh ada di dia situ. suka makanan Thailand. Manis, asam, pedas, semua ada di situ. Iya. Gurih, ya kan? Iya. Maknyos. Maknyos. Oke guys, nanti aku lanjut lagi. Kita bakal makan kenyang, makan Thailand. Ikan ya? Ikan, ya. Di Nuala Thai. Nualai Thai. Nualau Thai. Nualau Ini kan Thai. negara Laos dan Thailand bersatu kan? Iya, combine. Combine. Oke, seperti Lao apa? and Thai. Nanti kita lanjut lagi. See ya, stay tune. Jadi tinggal di Sydney, Australia, aku lebih banyak jalan kaki kemana-mana. Yang dulunya di Indonesia kan sedikit-sedikit naik ojek, dianterin gitu kan. Tapi kalau di sini kita lebih banyak gerak. Oke guys, kita masuk aja ke restorannya. Ini restorannya Nualau Thai. Ini salah satu restoran Laos dan Thailand. Makanannya. Dalamnya seperti ini. Kita masuk. Oke, kita udah pesan makanan nih. Jadi ini adalah cuminya yang digoreng pakai bumbu, disatein gitu, di skewer. Ini papaya saladnya, crunchy banget. Ini nasi goreng udangnya, guys, pakai seafood dan lain sebagainya. Tuh lihat tuh. Ini ronde pertama baru dateng tuh, guys. Manyus banget. Jadi ini makanan negara Laos dan Thailand. Jadi negara mereka tuh kalau makanan tuh di padu-padankan dengan buah-buahan, dan ini liver yang dibumbuin di sate juga. Kita coba ya, papaya saladnya tuh crunchy, pedes, asem, pokoknya seger deh, pokoknya enak banget di mulut. Pokoknya kayak asinan kita, kayak asinan Bogor tapi nggak ada kacangnya gitu guys. Dan skewernya juga ini tuh beef tendon soup dan pedes banget, endes banget. Ini ikan baramandi ya, pakai mango, pakai mangga, parutan mangga. Bisa parutan mangga, bisa parutan pepaya muda gitu. Dan ini bakwan jagung. Endes banget. Jadi kita lumayan banyak ya pesennya ya. Nanti total-totalnya di belakang aja. Yang penting kita sekarang menikmati banget bakwan udangnya, juga pakai sweet chili sauce dan namanya bakwan udang ya. Sebenarnya gampang sih bikin. Ini dong chicken feet. Aduh, sop ceker ayamnya guys. Ini bener-bener pedas dan si cekernya tuh empuk banget gitu, nggak ada apa namanya, pokoknya lumer lah, langsung di mulut lah. Susah banget gue untuk ngejelasinnya, tapi ini bener-bener endes banget. Aku udah pernah sih kesini kayaknya sih, tapi lupa inget. Dan ini baru pertama kali sama Mbak Vivi tuh demen, suka banget dengan makanan Thailand. Dan itu Mbak Kiki, dia jauh-jauh dong dari Central Coast gitu kan, mendadak baru pulang kerja langsung pengen ke Sydney. Jadi rumahnya itu di luar kota Sydney, jadi sekitar 2 jaman naik kereta, dan dia bela-belain banget pengen makan enak, karena di area Central Coast itu ya seperti kayak area Bogor gitu ya mungkin ya. Ke Jakarta berapa jam tuh, 2 jam ada, kayaknya sekitar segitu deh. Anyway, jadinya harus ke Sydney gitu untuk makan makanan enak gitu. Ada sih di sana, tapi kan namanya makanan ya tergantung lidah ya nggak sih guys. Anyway, jadi kita masih tetap makan, dan kita pesan minumannya air kelapa. Ya, air kelapa aslinya itu manis banget. Oke, kita udah kelar makannya. Wow. Halo Sean, sama Tante lagi. Aduh, kita mau kemana nih, pulang ke sana aja, Central. Central kan? Baju yang mami beli mana? Kita pulangnya ke sana. Ke Central aja tuh. Tapi gue mau beli rice yogurt. Oh, ya udah rice situ. yogurt ya di Oke. situ. Ya udah. Di situ mah nggak jauh itu yang kejadian. Rice yogurt yang oke. Enggak, maksudnya kejadian itu. Oke. Kita udah kelar makan. Kodok. Dan sekarang mau beli rice yogurt katanya guys. So, bentar lagi kita pulang karena udah cukup malam juga. Rempong Bu. Bawa bayi.
bawa bayinya diajak jalan-jalan, gila nggak sih lo? Oke, nanti aku lanjut lagi. Jadi kita jalan-jalan tuh bareng sama cucunya Mbak Vivi, namanya Sean, anaknya Saskia, lucu banget. Ini tuh belum setahun loh guys, tapi lihat deh, udah kayak orang gede banget ya. Dan tahu nggak sih, punya anak di Australia itu nggak murah. Jadi kalau kalian hamil punya anak, itu kalian tuh lebih baik jadi full time mom ya. Karena kalau misalnya dititipin anak ke penitipan anak itu harus nunggu 1 tahun, dan udah gitu bayarnya pun mulai dari 800.000 sampai 2,5 juta per hari per anak gitu. Dan kadang kalau memang punya anak banyak, kita bisa apply mengajukan untuk minta bantuan dari pemerintah dan dikasih diskon gitu. Tetapi pada dasarnya untuk dititipin anak ke tempat penitipan anak, kita harus bayar dengan harga seperti itu gitu. Dan itu pun tergantung di mana kita tinggal gitu guys. Siang malam nasi, malam minum yogurt. Oh, minum yogurt. Malam minum yogurt nih. Oh. Ya mak, tawa mulu ya. Iya, Iya, dia anaknya always smile like you. ramah. Iya. Untung nggak kayak si Erik. Kalau kayak bapaknya Jaim kali ya. Bapaknya ini basmal ya. Iya. Senyum sih senyum, asal kitanya yang grecek jadinya, ngerti gak lo? Oke guys, kita sudah berada di stasiun sentral. Mbak Kiki udah on the way menuju pulang. Ya, kita harus naik lift karena bawa baby. Semua pada nenteng bawaan dong. Nenek kita satu ini bawaannya rempong. Ini stasiun sentral tuh sebagian udah kelar renovasinya, bagus banget. Jadi bangunan yang tua yang memang tidak boleh direnovasi harus dibiarkan seperti ini. Bangunan yang baru aja yang mungkin boleh direnovasi direnovasi ulang. Jadi heritage. Iya. Gimana hari ini, kenyang? Puas banget, gila. Gila Bo. Sampai gendut perut Kita gue. turun ke bawah ya. Ini si bayi kepo ini nih. Bayi kepo. Masih beredar, ya ampun umpan Coca-Cola. Iya, Sean. Iya, Look at Sean. Sean. Iya. Kamu masih bergaul sama tante-tante? Nah, karena aku nggak pernah jalan lewat sini dan aku sangat terpukau banget, ternyata renovasi stasiun sentral ini mewah banget, hasilnya takjub banget sih. Ini kayak di luar angkasa dong. Ini belum semua ya guys ya, jadi beberapa sudah jadi. Tapi lihat deh, ceilingnya, atapnya itu bener-bener kayak kita di luar angkasa banget ya. Karena agak mencekung gitu, terus pakai lampunya, dan ini karpet dong, Masya Allah subhanallah, jadi tampak kece banget, keren banget. Karena kan stasiun sentral ini bangunan tua ya, jadi untuk bangunan tua yang tetap heritage itu kayaknya tidak boleh diapa-apain, nggak boleh direnovasi dan nggak boleh diganggu-gugat. Dan tetapi bangunan yang lainnya tuh boleh. Tuh lihat tuh, megah banget. Ini tuh perubahannya tuh luar biasa dahsyatnya, Masya Allah subhanallah, cakep banget, suka banget. Lihat deh, ini tangga berjalannya aja, elevatornya tuh bener-bener tinggi banget ya. Serem sih, tapi keren banget. Soalnya aku selalu lewat jalan yang sana gitu, langsung kan nggak harus pakai lift. Tapi karena kita bawa bayi gitu ya, jadi kita harus turun naiknya itu pakai lift. Dan ini pertama kalinya lewat sini dan takjub banget, Masya Allah subhanallah, seneng banget ya lihatnya, keren. Oke guys, aku udah sampai rumah, jam udah menunjukkan 10.30, setengah 11 malam. Karena tadi lumayan kita ngobrol lumayan cukup lama dan makanannya juga enak. Jadi itulah hiburan aku kalau pulang kerja, pastinya nggak jauh dari makanan. Dan mungkin kalau makan makanan di luar negeri ala aku tuh jauh dari kayak makanan-makanan bule ya. Jadi lebih kita cari makan makanan Asia, apalagi makanan Indonesia, makanan Thailand gitu, yang dimana beberapa teman aku tuh suka banget dengan makanan Thailand gitu. Dan tadi salah satunya makanan Thailand dengan makanan negara Laos dikombinasikan, dan itu
mantep banget sampai kita kayak ini apa namanya nggak habis semua, jadi bisa take away bawa pulang. Tadi aku bawa sop ceker sama beef tendonnya, itu rekomen banget dan seger banget, pokoknya maknyus, pedes, seger, aduh best banget sih. Terus ada bakwan jagungnya juga, jadi aku bawa itu. Dan tadi total kita makan itu hampir $150 atau 1.500.000, dan patungannya ya $50 lah gitu, 500.000 gitu. Tapi puas gitu, dapat nasi goreng, dapat sup juga, dapat ikan juga, dapat skewer juga yang ya yang ditusuk-tusuk semua gitu. Dan ya pokoknya mantep deh, ada papaya salad juga gitu. Dan ya pokoknya segitu dulu yang bisa aku share ke kalian, sekalian tadi jalan-jalan juga. Jadi aktivitas aku dari Senin sampai Jumat itu bekerja, dan hiburannya ya paling ketemu sama teman. Kalau memang bisa ketemuan, kita ketemuan, kalau enggak ya aku lakukan ketemuannya di hari Sabtu Minggu pada saat weekend. So thank you so much for watching, and I'll see you next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Have a lovely day guys, and see you next time. Bye bye.